Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di inovasi terbaru dari SMP Ahmad Dahlan Kota Jambi, yaitu PAS, Podcast Anak Sekolah. Nah, untuk episode yang pertama ini kita kedatangan tamu, salah satu murid dari SMP Ahmad Dahlan yang kemarin baru aja menang lomba 17 Agustus. Ya. Nah, di samping saya sudah ada Hafizah Aura Zahra. Nah, dia ini adalah salah satu murid SMP Ahmad Dahlan, kelas berapa? Kelas apa? Kelas 8, ya. Nah, kemarin dia menang lomba vokal solo. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai dengan Zaza ini, panggilannya Zaza. Nah, apa aja nih yang mau kita bahas ya? Yang pertama kita mau tahu bagaimana sih prosesnya kemarin itu dari perlombaan lomba vokal solo kemarin. Nah, kita mau tahu gimana persiapannya, gimana kendalanya apa aja, gitu ya. Nah, pertama kita mau kenal dulu nih. Coba deh profilnya dari Hafizah Aura Zahra ini, kelas berapa, ya, tempat tanggal lahir, ya, atau mungkin hobi segala macamnya ya. Oke, silakan Zah. Perkenalkan, nama saya Hafizah Aura Zahra. Saya kelas 8D. Saya lahir di Jambi tanggal 14 Mei 2008. Iya. Hobinya? Nyanyi sih. Udah pasti nyanyi ya. Kalau prestasinya udah nggak diragukan lagi, nah pasti hobinya juga nyanyi. Bacaan. Zaza udah mulai nyanyi dari kapan? Sebenarnya dari SD, cuma dari kecil udah emang suka nyanyi. Oh gitu. Nyanyi anak-anak kayak gitu. Jadi pas di SD juga sudah udah ikut lomba di mana-mana ya? Iya. Wah, berarti udah banyak dong prestasinya. Iya, si Zaza ini dari SD dia udah sering ikut tampil ya. Pernah waktu itu tampil di mana tuh? Transmart. Iya. Pernah kan waktu itu? Iya, tahu saya tuh. Ikut grup ya jadi. Iya, Nasyid. waktu itu Zaza ini tergabung dalam kelompok nasyid yang namanya Voice. Ada Voice ya. Ada Voice ini kepanjangannya Ahmad Dahlan Voice ya. Nah, itu timnya dari SDIT Ahmad Dahlan. Nah, jadi bakat itu dari kecil ya. Dari umur berapa tuh udah hobi nyanyi? Gak tahu sih. Dari kecil udah hobi ya, udah suka lah gitu nyanyinya. Dari sebelum SD udah nyanyi. Nggak pernah coba nyanyi, cuman. Tapi nyanyi anak-anak. Iya. Balansu itu ya. Iya, Mbak. Terus ada nggak kayak bakat turunan? Ini biasanya kalau anak hobinya nyanyi, itu ibunya nyanyi juga tuh, penyanyi juga biasanya. Ada nggak dari ibu atau dari ayahnya? Ayah sih, tapi bukan penyanyi. Terus apa? Gitaris. Wow, musisi. Iya. Wah, keren. Iya, Sampai sekarang orang tua? Enggak. Enggak. Oh, berarti mantan pemain band. Iya. Gitaris Oh, ya. anak-anak band. Nah, akhirnya jiwa musiknya turun ke anaknya. Oke, itu berarti profil dari Zaza tadi. Ya, kita udah tahu kalau hobinya itu dari kecil ternyata, ya. Nah, sekarang kita ngobrol tentang lomba kemarin deh. Jadi SMP Ahmad Dahlan ini kan membuat lomba untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ya, di antara lombanya ada lomba vokal solo. Ikutlah Zaza. Nah, kemarin juara berapa, Zah? Juara 2. Juara 2 lomba vokal solo. Nyanyi lagu apa kemarin? Tanah Airku. Tanah Airku. Wah, kayaknya seru nih kalau kita suruh nyanyi aja, gimana? Boleh kalau udah. Kita suruh nyanyi ya. Tanah Airku tuh Boleh. yang lagunya Tanah Air ku tidak kulupakan. Waduh, keren. Tidak Coba ya, kita suruh nyanyi ya. Oke. Kita suruh nyanyi ya. Mau ya? Boleh. Satu bait. Satu bait aja nggak apa-apa. Kita mau denger nih suara emasnya Zaza. Ayo silakan Zah. Tanah airku tidak kulupakan. Wah. Ah, masa cuma itu Di kurang. sini
Suaranya itu advance-nya tinggi. Keren. Ya tepuk tangan dulu lah kalau gitu ya. Keren. Padahal mau yang denger yang lebih banyak lagi ya. Nah, nanti bisa dilihat videonya Zaza di Instagram SMP Ahmad Dahlan. Oke. Dan juga di YouTube. Boleh di YouTube juga, nanti akan diupload juga di YouTube videonya. Dan juga dari juara 1 dan juara 3-nya juga nanti akan diupload semuanya ya. Ya, sip. Lalu nih, kan berhubung lombanya online kemarin ya. Lombanya kan online ya. Nah, itu kan ngirim video. Dulu nggak? Ngirim video itu ada kendala nggak sih? Ada waktu itu buatnya lagi hujan. Oh, buatnya lagi hujan. Iya. Jadi pas Jadi buat, suara hujan masuk. makanya retake sampai 3 kali. Di tag sampai 3 kali tag, guys. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 3-an sampai setengah 6. Oh. Dari jam 3 sampai setengah 6. Ya sekitar. Iya, berarti kalau memang lombanya mengirim video pasti dalam proses pengambilan video itu ada aja kendalanya ya. Dan entah itu hujan. Ada lagi kendalanya? Enggak sih hujan, jadi Enggak ya? mau buat video hujan harus nunggu dulu kan. Nunggu hujannya dulu reda. udah pastinya kan, karena nanti suaranya masuk ke video. Terus ada ini ngelatih, ada orang tua ngelatih gitu, didampingi sama orang tua ya? Atau pelatih khusus, Atau- pelatih atau vokal pelatih khusus. Enggak sih. Enggak ya? Jadi selama ini belajar di mana? Berarti Zaza ini mandiri ya belajarnya. Emang kok suka kayaknya. Cuma Iya, kalau mandiri ya, mandi sendiri. kalau di sekolah kan ada pelatihnya ya. Ustadz Raffi. Ada Ustadz Raffi, guys. Ustadz Raffi ini termasuk guru seni budaya SMP Ahmad Dahlan. Ya. Berarti kemarin lama juga belajar sama Ustadz Raffi ya? Lumayan dari kelas 7 kan. Dari kelas 7. Apa aja tuh lomba-lomba dari kelas 7 yang udah pernah Zaza ikutin? Waktu itu vokal solo di Al-Azhar. Lomba vokal Solo di Al-Azhar, dapat juga ya juara ya. Juara 1. Juara 1 alhamdulillah. Itu kapan Zaza? Lupa 2020 kan tahun lalu. 2020 tahun lalu ya? Itu yang di Dias tahun 2020. Iya. Itu Oktober nggak sih? Lupa juga sih. Iya. Udah lama ya? Hah. Oh iya Oktober. Iya. Itu pas PKKS itu. Iya, waktu itu Zaza sama Kila menang Kila, juga lomba Kiki, puisi, Kiki sama sama Kiki. Siva. Iya kan? Hmm. Iya. Nah, terus apa lagi tuh? Lomba yang di Al-Azhar waktu itu menang juara 1. Terus apa lagi? Terus lomba di sekolah kayak lomba buat poster. Iya, lomba buat poster. Menang juga dia waktu itu. Iya, ucapan Hari Guru. Hari Guru. Iya. Terus yang kemarin lomba 17 Agustus. Iya, lomba 17 Agustus. Wah, keren guys. Juga ada nih Zaza nih ngisi acara pas poskat. Oh iya. Musikalisasi puisi. Di situ Iya. ada Ustadz Raffi, Iya. ada si Akila yang menang puisi di Dias kemarin, sama di Anor. Anor itu di mana ya? Yang di Anor waktu Cipayung itu lomba tilawah, lomba puisi juga ya. Iya, itu Pernah. tilawah sama puisi menang. Iya. Nanti Iya. lain kan kita undang juga si Akila. Iya, boleh. Nanti kita undang di podcast ini ya. Jadi di lain Zaza ini sering ikut lomba-lomba, dia juga sering berpartisipasi tampil dalam acara-acara sekolah seperti Poskat, Pekan Olah Seni dan Bakat, acara tahunan Ahmad Dahlan. Terus juga perpisahan waktu itu kelas 9 ya. Zaza tampil juga ya. Tampil juga nyanyi ya. Bagus. Lalu apalagi nih Ustadz Arif yang kita tanyain lagi nih ke bintang tamu kita nih? Kira-kira Zaza selama ini ada nggak sih kendala dalam seperti misalkan nyanyi nih, kan kadang kan head voice, suara di kepala sama suara Kayak apa ya? Kayak kesulitan Iya, dalam ada bernyanyi, dalam latihan. Secara kan ini kan Zaza nyanyi pakai head voice, otomatis kan tinggi terus tuh tone-nya. Nah kalau misalkan diminta untuk nyanyi yang slow bener, yang benar-benar menggunakan nada rendah, itu Zaza bisa nggak? Kurang sih kayaknya. Susah ya masih? Iya. Nah, jadi Zaza ini sukanya apa? Kalau dari penyanyi ada nggak yang favorit Zaza?
Yura Yunita. Yura Yunita. Oh Yura. Ya, ya. Tipikal suaranya persis kayak Zaza. Anak indie. Kalau band ada nggak? Kurang. Kurang ya. Cuman suka lagu beberapa. Oh iya. Cuman balik lagi Ustaz Sofia. Jadi kalau misalkan headphones-nya itu emang di headphones ya, suara Zaza selama ini. Kayaknya justru perlu juga belajar untuk suara-suara rendah. Nah, itulah gunanya nanti belajar sama orang-orang yang ahli. Oh iya, Iya, low-nya, betul. suara dalamnya. Sama Ustaz Rafi ya, pembimbingnya. Udah, minta ajar nanti sama Iya. beliau. Oh iya, kemarin Zaza juga sempat ikut lomba FLS 2N, lomba vokal solo juga, ya. Nah, tapi sayangnya nggak sampai tembus di tingkat kota, ya kan? Itu. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, Kegagalan kan? itu adalah Ya. Proses. tolak Iya. ukur kita untuk menuju keberhasilan. Iya betul, batu loncatan ya. Iya. Ya. It's okay. Jadi ketika itu saya sama Ustadz Raffi yang ikut menjuri waktu Ya. itu, maksudnya bukan saya jurinya, tapi yang ikut waktu itu seleksinya di SMP 1 ya. Nah, video Zaza ditampilkan di sana dengan beberapa peserta lainnya. Ketika itu yang juara satunya tingkat kota adalah dari apa ya, Saverius kalau nggak salah. Saverius, Unggul Sakti, sama lupa saya. Kalau yang jelas Ya. itu di nyanyi vokal solo itu Unggul Sakti. Ya itu Unggul Sakti. Iya, udah sering menang juga ya kan. Iya. Gitu. Ya itu saingan-saingan kedepannya itu bakal banget. Bukan Iya. Unggul Sakti aja. Iya. Bahkan nanti SMP negeri yang notabene SMP populer, SMP 1, 7 ya kan. Itu bakalan jadi saingan kita. Jadi kalau untuk kompetitif kayak gini ya kita harus latihan terus. Latihan terus Za. Iya, harus latih terus. Ada nggak rencana nanti tahun depan mau ikut lagi? Ada sih. Jadi tahun depan misalkan ada lomba FLS 2N lagi, Zaza mau ikut? Mau. Mau ya. Cobaan. Ya selagi selagi bisa, selagi sempat, kenapa enggak, ya kan? Nah, Zaza kan masih kelas 8, tahun depan kelas 9. Nanti di tingkat SMA ikut lagi lomba-lomba yang lainnya gitu. Ya. Iya. Jangan sampai putus juga saya. Kalau sekali berprestasi, diterusin terus. Nanti ada manfaatnya. Nah, kira-kira selain nyanyi, Zaza hobinya apa? Selain nyanyi, Za, Baca buku. baca buku. Suka Baca buku. Buku apa? Buku. Novel. Iya. Novel. Terelie. Enggak. Novel fiksi. Drama fiksi. Oh, berarti sejenis-jenis seperti kayak apa ya? Harry Potter itu kan non fiksi ya. Yang fiksi itu ya. Ya, sejenis itu. Enggak sih, kayak novel anak remaja harus Karena remaja. Iya, sesuai umur kan. Sesuai umur. Kalau bacaan kita udah beda-beda sih. Suka baca juga. Apalagi kalau umur dari 25 ke atas ya, bacanya bukan buku lagi, buku nikah. Jauh masih ya. Banyak lagi prestasi yang harus diraih dulu, ya kan? Nah, itu dia. Jadi Zaza ini banyak juga sukanya ya. Suka nyanyi, suka baca. Dulu pernah ikut lomba pidato. Hah, serius? Iya, pidato bahasa Arab waktu SD. Waktu SD? Iya. Wah, Ustadz nggak tahu tuh. Berarti nanti bisa di apa nih? Bisa diikutkan. Iya, dilatih lagi. Iya. Tapi biasanya kalau ada acara-acara Zaza nyanyi terus sih, ya. Jadi kalau Iya, misalkan karena kita tahu ada, Zaza kan ahlinya nyanyi. iya. Kalau ada misalkan MC 3 bahasa ya, ada bahasa Arabnya. Nah, Bahasa jadi orang lain gitu kan. Iya. Zaza Berarti pasti MC nyanyi. juga bisa ya? Mungkin bisa. Nanti kita coba. Boleh dicoba. Boleh. Ya. Nah, kalau tadi dari tadi kita bahas kendala terus ya, masalah dalam nyanyi ya kan, ngerekam dan sebagainya. Kira-kira Zaza ada tips nggak sih bagi teman-temannya? Betul Ya, ada Za. tips untuk teman-temannya untuk bisa melatih vokalnya Iya. atau teriak di kamar mandi, wah gitu kan? Mungkin sesuai Atau nggak harus? dengan pengalamannya Zaza gitu. Ya mungkin di luar sana banyak sekali bakat-bakat yang terpendam. Dia hobi nyanyi nih.
nyanyi di kamar mandi kayak gitu, ya kan? Suka dengerin musik. Pasti Zaza juga awalnya suka dengerin musik, ya kan? Sampai akhirnya dia mau mencoba untuk bernyanyi seperti itu. Ada nggak sih tipsnya? Nggak tahu. Karena suka aja. Jadi, Karena suka ya. Karena Jadi suka. semuanya itu dimulai karena suka ya. ya. Karena suka Iya. akhirnya mau nyoba gitu. Ya Ya kan? benar sih. Kayak dulu ada guru saya di SMP ngomong gini. Kita itu belajar bukan karena keharusan, tapi karena suka. Kalau kita suka, apapun yang kita pelajari akan masuk ke dalam kita. Iya sih. Atau Jadi bahasa. suka dulu. Ya. Atau bahasa lainnya saya sering mengatakan love what you do and do what you love. What you love. Ya, artinya cintai apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita cintai gitu. Karena ketika kita mengerjakan apa yang kita suka, apa yang kita cintai, maka itu munculnya dari hati gitu, tidak ada keterpaksaan gitu. Tapi memang perlu latihan, betul gak Zah? Ya kan, perlu latihan supaya ya itulah supaya suaranya makin bagus, berkembang gitu ya. Yang tadinya nggak tahu nada gimana dari do re mi fa sol la si do. Nah, cobain aja deh, cobain deh. Nggak bisa nih rasa latihan nggak kayak gitu. Nggak ada bingung ya? Bisa nggak Zaza? Nggak. Yang dibilang sama Ustaz Rafi kemarin. Nggak. Itu Itu- ada aja. Itu belajarnya gimana sih dari tingkatan nada tuh? Nggak usah terlalu fisik. Do tuh di batas mana gitu? Do, Nggak tahu. re, mi, berarti makin tinggi kan? Tapi dua yang terakhir itu, tengah ke tujuh itu lebih tinggi. Iya. Nah dari situ kan bisa ditingkatkan kayak high voice-nya, gitu ya, nada-nada tingginya dilatih, ya kan? Bahkan sampai seperti siluet ya, yang suaranya kayak fluid gitu kan, nadanya tinggi banget, gitu. Nah hard voice ya, dan sebagainya, itu kan perlu dilatih, ya nggak Zah? Gitu. Jadi untuk teman-teman ya yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 semuanya yang hobinya nyanyi dilatih ya. Bukan hanya sekedar suka ya. Kalau hanya sekedar suka, mungkin yang dengerin nggak tahu suka apa enggak gitu loh. Ya kan? Nah, gitu. Ada lagi nggak? Ada tambahan. Apa tuh? Kalau mau latihan, mau berkembang, mau mendengarkan saran orang lain, Mau mendengarkan Ya, itu yang saran penting. orang lain, ya. mau kita sudah menjurai apapun di mana-mana, tapi Ya. kalau kita nggak terima saran orang lain, nggak akan berhasil itu orang. Betul sih, ya. Terkadang orang tuh ngomong emang benar gitu loh, iya nggak? Nah, tapi memang ada orang yang juga cuman nyindir aja, julid, ya kan? Zah kamu Biasa ngapain aja. sih nyanyi gitu kan? Suara juga nggak sebagus apa gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada. Nggak ada ya? Ada. Jahat banget sih. Biasa kan. Ada Nah, yang suka, biasa ada yang ya. nggak suka. Ya gitulah ya. Pasti penyanyi-penyanyi yang udah terkenal pun pasti Masih latihan. masih latihan. Dan Pasti ada juga. kritikan. Ada juga orang yang ngomong dia jelek, ada juga gitu loh. Ada. Ya dulunya pasti kan. Akhirnya dia membuktikan juga dengan prestasi. Sama kayak Zaza, harus dibuktikan dengan prestasi gitu ya, apapun itu ya. Ya, kamu suka nyanyi ya, kamu buktikan kalau nyanyi saya ini bagus gitu, saya bisa juara lomba gitu ya, gitu. Jadi latihan terus sampai suaranya kebentuk ya, gitu. Kalau seumuran Zaza kayak gini nih suaranya udah bakal bisa berubah lagi nggak ya? Nggak tahu itu. Tapi kalau perempuan jarang bro. Jarang ya. Ya jarang berubah. Kalau yang lebih dominan berubah itu suara cowok. Suara cowok ya kayak. Ya karena kalau bass gitu masa ya. pubernya kan, Nah, ya kayak yang cempreng yang kecil melengking kayak Zaza tadi berubah jadi cempreng, ngebas. Nah. Itu pasti. iya. Kayaknya harus dijaga juga tuh, Zah. Hmm. Ya, suaramu tuh emasmu di situ. Iya benar. Jadi Bahkan kalau penyanyi-penyanyi dunia pun pita suara mereka itu diasuransikan. Iya, suara dia Iya. asuransikan.
Pita suara itu Wow. diasuransikan. Karena apa? Saking suaranya itu berharga. Wah, itu artis-artis luar negeri ya yang udah terkenal, yang memang dia modalnya nyanyi ya di suaranya. Nih, 5 penyanyi yang diasuransikan pita suaranya. Pertama ada Mariah Carey, Adam Lambert, Marlene Dietrich, Bruce Springsteen, Lata Mangeshkar. Nah, itu penyanyi-penyanyi diasuransikan semua. Saking berharganya. Karena suara mereka itu dianggap suara emas. Zaza dan Nian. Ibarat kata tuh kalau kita bahas sepak bola, itu kayak Cristiano Ronaldo. Dia Kakinya mengasuransikan. diasuransikan. Serius? Kaki? Iya, kakinya diasuransikan. Kakinya. Jadi kalau misalkan ada orang yang memang sengaja misalkan Nendang. mematahkan kakinya, itu kena tuntutan. Nah, terus kalau pita suara? Apa? Kalau Ya, pita sama, suara? kalau misalkan ada kejadian ini, karena ada sebagian penyanyi itu kalau udah nyanyi over, tanpa ada istirahat dan sebagainya, akhirnya apa? Suaranya hilang. Nah, itu yang jadi kategorinya itu makanya diasuransikan. Oh gitu ya. Ingat membaca adalah gerbang ilmu. Itu banyak sekali. Zaza suka makan gorengan? Suka itu, kelihatan suka. Suka ya, yang berminyak kayak gitu suka ya. Dijaga. Tapi suaranya masih halus ya, masih aman gitu ya. Belum aja, kalau dia udah dewasa kan ada pengaruhnya. Iya. Jadi kalau misalnya mau makan gorengan, kita boleh makan gorengan. Tapi jangan banyak. Ingat, kata Rasulullah, sesuatu yang berlebihan tidak akan berakhir baik. Contohnya makanan yang berminyak. Ya. Ya, terus apa lagi ya pantangan bagi penyanyi-penyanyi itu? Air es gitu. Air es ya, air dingin ya. Nah. Ih, padahal itu enak banget loh. Kita kalau lagi Gak bisa makan es tuh kan. kalau lagi capek, panas-panas Es ya, puter. siang-siang, wih. Paling Ya, top. es puter, es doger. Nah, itu juga jangan sering-sering. Ya. Es Naila. Ya. Es buah, ya pokoknya yang Banyak. dingin-dingin lah ya, yang es ya. Terus makanan yang berminyak, ya. Terus apa lagi yang dia harus dihindari tuh biasanya? Makanan-makanan bersantan biasa. Makanan bersantan ya. Iya. Makanan bersantan, ya. Ya kalau Zaza sayang sama suara Zaza, kan gak ada asuransinya nih. Dia jaga sendiri. Atau ada niatan untuk diasuransikan? Belum ya mungkin Jangan ya. salah, mengasuransikan sesuatu yang ada dari tubuh kita itu bukan kategorinya kita gratis. Enggak, itu kita ngebayar. Kalau enggak dari vendornya itu ngebayar. Gitu. Itu Za, ya. Keren nih, jadi obrolan kita hari ini bukan hanya kita tentang Zazanya aja, tapi kita banyak tahu tentang musik, tentang informasi mengenai musisi tanah air atau yang di luar negeri gitu ya. Apalagi Ustadz Arif yang bisa kita bahas nih, mumpung Ya, kita itu aja lagi kali ya. ngobrol sama Zaza. Zazanya Malu. malu. Kalau perempuan ya. Kalau kita kan udah putus surat kawin nih. Ya, ini memang khusus banget ya. Zaza tadi ke sekolah sebetulnya untuk ngambil hadiah. Tapi Ya. berhubung kita lagi ini Ya. ngerapiin alat-alat podcast ya, meja, sofa, itu sekalian aja deh kita ngobrol sama Zaza. Dan sebelumnya hari apa ya Zaya? Ustadz ngomong sama Zaza. Hari Rabu ya kalau nggak salah. Rabu ya? Heeh. Rabu kemarin ya? Iya. Baru ngomong ya? Ya. Jadi Rabu kemarin baru Hah? ngomong, Za, kita ada bikin suatu program nih. Zaza yang jadi apa ya, narasumber pertama ya? Oke, Oh gitu, udah Ya, diajak sudah ya. Besoknya. Sudah ngomong. Jadi ini baru banget ya, ada meja di sini, ada sofa dan berbagai alat-alat ya
ini ya Ada estetik bentuknya aja sih. Haji Ahmad Dahlan. Estetik aja sih. Oh ya, untuk semua penontonnya kalau lihat di sini, ini Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, sama seperti nama sekolah kita SMP Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah pendiri Muhammadiyah, tuh ya, for your information ya. Terus ada beberapa ya yang sifatnya untuk menunjang estetik aja sih. Gitu ya Ustadz Arif ya. Nanti ya ditambah lah. Adalah sering waktu berjalan. Atau ada apa nanti saran-saran untuk ini tolong ini aja dikasih pot bunga di sini misalkan, ya kan? Nanti komentar aja di bawah nanti ya. Mungkin nanti kita akan baca. Ya mungkin itu aja kali ya Ustaz. Iya, oke. Ini udah berapa menit kita ngobrol nggak terasa. Kita ngobrol-ngobrol di sini, kita ngobrol santai. Mungkin minggu depan kita bakal mengundang beberapa narasumber yang lainnya, mungkin dari guru, dari murid-murid yang berprestasi sesuai dengan topik yang akan kita bahas pada hari itu ya. Mungkin kepala sekolah juga bisa kita undang ke sini, kita membicarakan tentang perkembangan sekolah kita, jumlah murid kita ada berapa, ya profil dan segala macamnya ya. Oke. Cuma ada bocoran tuh. Apa tuh? Bocoran. Jadi kan karena berhubung kan kita belum pernah nih ngadain SBS sama sekali. Oh iya. Nah jadi untuk video selanjutnya kita akan mengundang ketua panitia program Ya, SBS. oke, ketua Jadi pengurus kita akan SBS bahas ya. SBS. Iya. Gitu aja. Itu kalau SBS tuh saya juga diundang dong. Kan saya kemarin ketuanya. Iya, jadi ada nge-review. Iya. Pokoknya nanti akan banyak sekali topik-topik yang akan kita bahas dengan narasumber yang berbeda gitu ya. Oke, Zaza, terima kasih sudah bisa ikut di sini ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol santai dengan saya Ustadz Sofyan dan Ustadz Arif. Di balik layar nih guys ada Ustadz Arif ya, yang dari tadi berbicara di balik layar gitu ya. Semoga harapan dari saya pribadi, Zaza ini masih muda, Zaza punya bakat dan potensi yang sangat luar biasa, harus dikembangkan, harus belajar, harus melatih diri lagi ya. Jangan ragu untuk mencoba, begitu. Itu intinya itu, jangan ragu untuk mencoba ya. Nah itu sarannya gitu ya. Harapannya kalau dari Zaza untuk sekolah, kita belum nanya ya. Harapan dari seorang Zaza untuk SMP Ahmad Dahlan ke depannya. Pastinya semoga makin maju. Amin. Sukses. Amin. Makin banyak yang nanti lomba-lomba vokal. Amin. atau lomba-lomba. Ya, amin. Oke ya. Tuh, semoga makin sukses, makin banyak talenta-talenta seperti Zaza ini ya, dan di bidang vokal solo atau di bidang yang lainnya ya, bisa desain poster dan lain sebagainya. Oke, kita sudahi podcast ini ya. Semoga bermanfaat untuk semua penonton dan pendengar dimanapun antum berada ya. Terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tagline-nya ya, pas podcast anak sekolah. Yeay.